Yang jelas memang Pak ada supporter yang turun ke lapangan, salah satunya yang inisiatif turun untuk memohon ke aparat tidak menembakkan gas air mata. Videonya ketika melakukan itu viral di media sosial, kita lihat yang ini. Pak, jangan sampai gas air mata dan kecil, Pak. Bola dikandani, Bro. Iya. Iya, saya keluar. Iya, saya keluar. Tahu jangan dikirim enggak? Iya, saya keluar. Iya, saya kasih tahu, Pak. Wes, jangan Leo. Iya, Pak. Jangan Leo. Yang mengambil video itu adalah Yohanes Prasetyo dan Mas Yohanes ada di GBK saat ini di Mata Najwa. Mas Yohanes, terima kasih sudah bersedia datang ke GBK dari Malang. Sama-sama, terima kasih. Mas Yohanes bisa cerita di video itu, jadi Anda turun ke lapangan, Anda spesifik inisiatif itu Anda lakukan kenapa Mas Yohanes? Gini Mbak, saya sebagai Aremania, waktu saya di tribun seperti ini, ya tim kebanggaan saya kalah. Saya sebenarnya nggak ada inisiatif mau turun ke lapangan. Saya ini mau pulang. Saya mau kerja setelah pulang dari lihat Arema. Itu saya sempat memang tidak 90 menit saya tidak langsung pulang, itu saya menunggu di pintu keluar agak sepi dikit. Sambil menunggu ternyata ada keributan itu. Nah, keributan ada tembakan gas air mata ke tribun, Pak, waktu itu. Ke tribun, itu kalau nggak salah sekitar tribun 6, kalau nggak tribun 7. Setelah itu, saya bergegas berdiri, saya mau keluar. Sebelum takutnya saya tambah tidak bisa keluar, tidak jadi kerja. Setelah itu ternyata saya terkena, Pak, terkena gas air mata. Yang saya rasakan mata saya perih, saya tidak bisa buka mata saya. Saya cuma mendengar saudara-saudara saya Aremania minta tolong. Anak kecil, Pak. Anak kecil minta tolong. Suara ibu-ibu itu minta tolong. Di situ yang membuat saya inisiatif mau turun ke lapangan, cuma memohon sama aparat kepolisian tidak meneruskan tembakan itu. Gimana, Pak, ya? Kita sama-sama satu Aremania, satu jiwa, Pak. Dia merasakan sakit, saya juga merasakan sakit. Saya turun, coba saya ngomong baik-baik sama Pak Polisi. Pak Polisi, tolong jangan tembakan gas air mata ke tribun. Di situ banyak anak kecil. Awal Pak Polisi bilang, oh ya bro, kadang-kadang nono konco-koncomu, bilangin teman-temanmu. Iya Pak, iya. Lah waktu satu oknum itu berteriak sama saya, mulai membentak-bentak, nah itu Pak, mulai ada serangan ke saya. Awal serangan itu dari belakang, mengarah ke kepala saya, kepala sini. Itu serangan beberapa kali, Pak. Saya tidak melihat siapa yang nyerang, saya tidak melihat orangnya siapa, saya nggak melihat identitasnya, karena mau melihat gimana, Pak, mau saya lihat orangnya gini diserang dari kanan, mau lihat kanan diserang dari kiri. Udah begitu, Pak. Luka-luka di mana saja, Mas Yohanes? Kalau saya luka nggak ada, Mbak Nana, cuma saya ada memar di kepala, di sini, di punggung saya, di kaki saya kanan kiri. Udah situ aja. Kalau luka enggak ada. Memar. Luka. Oh, memar hitungannya bukan luka, Mas Yohanes ya? Bukan, kalau luka kan sampai Berdarah. keluar darah. Oh, tapi sakit, Mas? Kalau sakit pasti. Oh, kalau awal dipukul nggak sakit, waktu besoknya kok sakit semua badan saya. masih bisa ketawa loh, Mas Yohanes. Dan akhirnya kemudian bisa keluar dari situ, siapa yang nolongin, Mas Yohanes? Saya dikeluarkan, saya awal tuh digiring ke petugas kepolisian itu. Keluar dari lapangan? Iya. Terus kemudian bisa keluar dari stadion? Bisa. Sampai di luar apa yang dilihat, Mas? Di luar saya juga sempat ngelihat gas air mata di luar, Pak.
Di luar stadion pun ada gas air mata? Ada. Saya di luar malah kagetnya itu saya kira keributan hanya di dalam stadion, ternyata di luar juga sudah berantakan, Mbak Nana. Waktu itu Mbak Nana. Apa yang bisa Anda gambarkan ke kami waktu itu? Parkiran motor kan waktu itu ada besi-besi hitam itu, Pak dan Mbak Nana. Ya, itu sudah jatuh semua itu besi-besinya itu. Kalau lainnya sudah tidak bisa digambarkan ya, sudah terlalu berantakan menurut saya. Udah. Apa harapan Mas Yohanes sekarang? Kalau harapan saya ya, saya minta seadil-adilnya lah. Di sini korban Aremania juga tidak 1-2 orang. Di sini ada ratusan orang meninggal. Dan bukan ini meninggalnya karena peperangan apa seperti yang kemarin kayak antar supporter. Di situ enggak ada antar supporter. Enggak ada. Di situ Aremania semua. Enggak ada antar supporter. Terus di situ juga mungkin pemicunya kayak yang tadi dibahas, maaf saya klarifikasi lagi kayak yang tadi, semakin banyak Aremania yang masuk. Menurut saya gini Pak, menurut informasi dari teman-teman saya Aremania di sana juga bertanya, kenapa itu 13 kok ditutup? Soalnya gini, pintu 13 ditutup Pak ya, sedangkan di situ ditembakkan gas air mata. Aremania mau menyelamatkan diri lewat mana? Kalau kita lewat belakang juga pasti mati. Kalau kita diam di situ juga pasti mati. Kita kalau ke arah tribun lain juga bertumpukan. Dari tribun 10 nanti keluar dari pintu 10, tribun 13 lewat pintu 10. Kan sama aja, sama-sama bertumpukan. Jadi hanya ada jalan keluar satu, cuma kita masuk ke lapangan menghindari gas air mata ini. Bukan kita mau membalas aparat itu. Mungkin menurut saya seperti itu. Baik. Tim Narasi dan Mata Najwa di Malang juga mengumpulkan beberapa kesaksian dari sejumlah korban yang ada di stadion. Kita simak sama-sama kesaksiannya. Waktu itu ada supporter yang masuk pun itu enggak ada anarkis Mas. Waktu masuk itu cuma pengen meluk salah satu pemain yaitu John Alvarezi. Kedua ada Sergio Silva itu. Enggak ada Mas kekerasan di situ, enggak ada. Ketika ada yang kekerasan dan itu para aparat sudah mengamankan dengan tegas sih sebenarnya. Cuma menurut saya yang melihat notabene dari atas dan itu sangat tenang di tribun agak sedikit arogan, dan ketika arogan itu memancing untuk Aremania lainnya yang nggak terima ada temennya yang disakiti seperti itu. Tiba-tiba di situ sudah mulai ada yang keluar dari stadion. Ya, di situ saya lihat ada pemukulan terhadap teman-teman Aremania karena yang keluar rata-rata kan masih mungkin sekitar seumuran anak SMA ya, sekitar 20-an lah, di bawah 20 itu. Jadi kita juga diem aja awalnya, tapi ternyata kok makin parah gitu. Dan di situ mulai ketika ada pemukulan itu mulailah mereka mulai ada rasa nggak nyaman kan gitu, mulai ada rasa nggak nyaman, mereka berusaha balas dengan lempar apa itu botol aqua apa kan itu sudah. Terus akhirnya di situ saya lihat beberapa polisi itu mulai menembak, dia sambil lari sambil nembak gas air mata. Ketika sudah tak terkendali, udah itu wes ada. Kenapa yang kami sayangkan sih, kenapa harus ditembakkan gas air mata? Posisi terkunci memang. Di sini nih posisi terkunci, jadi teman-teman yang udah mau turun mau keluar udah bahasa Jawanya uyel-uyelan, desel-deselan ya. Itu udah nggak bisa keluar, akhirnya menjebol itu kan keras itu Mas, itu kan cor sampai dijebol sama teman-teman. Saking apa sih Mas, pengen hidup mereka. Ya, itu tadi kesaksian beberapa korban dan saksi mata di sana.